Selamat pagi dan shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa melalui renungan harian Sarota Jemaat Silo Campagaya. Sebelum kita memulai semua kegiatan kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, boleh menikmati pagi yang indah, pagi yang cerah. Itu semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan semalam lamanya boleh memberkati kami. Sebelum kami memulai semua kegiatan-kegiatan kami hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti, memahami, sehingga kami boleh hidupi dalam seluruh keberadaan hidup kami, ya Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Karena itu bersabdalah, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 8 Juli 2023, yaitu dari Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai 35. Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai 35. Oleh Lembaga Alkitab diberikan judul Anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan, dan lebih berbahagia apabila kita mau mempraktekkan dalam seluruh langkah hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema nikmatnya berkat Tuhan. Nikmatnya berkat Tuhan, atau dalam bahasa Toraja, umpe masanangi tu pasakena puang. Umpe masanangi tu pasakena puang. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, kemandulan dalam masyarakat waktu itu menimbulkan kesedihan.
atas penilaian Tuhan terhadap cinta Yakub kepada Lea, maka Tuhan membuka kandungan Lea. Lea yang kurang dicintai oleh suaminya, Tuhan buka kandungannya. Berkat Allah bagi Lea diberikan anak laki-laki, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Kemudian ya ditambah lagi 2 menjadi 6 anak laki-laki. Kalau kita baca lagi di dalam Kejadian 30 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Lea memberikan nama bagi anak-anaknya dalam penghayatan tentang kasih Tuhan yang besar baginya dan kerinduan yang besar untuk mendapatkan kasih suaminya. Namun tidaklah tampak cinta Yakub bertambah baginya. Kasih suami yang kurang atau tidak ada itu merupakan penderitaan. Ayat 32 bacaan kita. Lea tidak melampiaskan kekurangan cinta suaminya, melainkan menanggungnya dengan sabar, sebab Lea menyetujui penipuan yang dilakukannya untuk menjadi istri Yakub. Berkat bagi Rahel, kasih sayang suaminya yang kemudian diberikan Tuhan 2 anak laki-laki. Setidaknya ada 2 pelajaran dari perikop yang kita baca hari ini. Yang pertama, saling mengasihi antara suami istri adalah kewajiban dan hak. Akibat kasih yang kurang mengakibatkan keburukan dalam kehidupan suami istri. Yang kedua, meski Tuhan menyediakan berkat bagi setiap orang, tetap ada yang harus ditanggung dari dosa dan kebodohan yang dilakukan sendiri. Yakub pernah menipu ayahnya, mengalami penipuan berkali-kali. Lea yang menyetujui penipuan untuk menjadi istri Yakub, menanggung dengan sabar kekurangan cinta dari suaminya. Rahel yang lebih dicintai Yakub mungkin dalam hatinya memandang rendah Lea kakaknya, ditutup kandungannya. Meski berkat Tuhan ada bagi setiap orang, bukan berarti bahwa lakukan saja dosa, melainkan menyadari bahwa dosa membawa dampak yang buruk, dan berkat yang indah adalah Tuhan memberikan berkat-Nya bagi setiap orang yang patut dinikmati tanpa dosa. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui renungan harian kita hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih sesaat yang lalu kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh membaca, mendengarkan firman-Mu. Itu semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami sudah baca, kami sudah dengarkan ini boleh tinggal tertanam baik dalam hati kami masing-masing, dan kami boleh hidupi dalam seluruh kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa sebelum kami memulai semua kegiatan kami. Kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami rencanakan ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang mencari pekerjaan, yang bekerja dalam berbagai bidang. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh memberikan hasil yang baik. Bahkan dari semuanya itu Tuhan boleh dipakai untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu
yang mungkin mengalami sakit penyakit, baik yang berbaring di rumah sakit maupun yang berbaring di rumah, yang sedang mencari pengobatan. Tuhan berkati segala perawatan yang dilakukan, usaha yang dilakukan untuk kesembuhan, sehingga melalui penyertaan Tuhan, melalui pertolongan Tuhan, boleh memberikan berkat kesembuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam pendidikan. Tuhan berkati, biarlah boleh mendapat pendidikan dengan baik dimanapun mereka bersekolah ya Tuhan. Anak-anak yang masih dalam pertumbuhan kiranya juga tetap peliharakan, sehingga boleh bertumbuh hanya di dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Bapa dalam surga, saudara-saudara kami juga jemaat-Mu Tuhan yang mungkin dalam duka cita, Tuhan kiranya menghibur mereka. Oleh karena kami yakin dan percaya bahwa penghiburan yang sejati itu adalah asalnya daripada-Mu. Bapa dalam surga, hamba-hamba Tuhan yang akan melayani hari ini ya Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati sehingga pelayanannya semakin diberkati dan semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan untuk memuji memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Tuhan berkati sehingga di dalam negara ini kami boleh aman, kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kami untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Bapa dalam surga, ini kami Tuhan yang datang berdoa berseru hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.